Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Maka hadirin semuanya, kita kembali lagi membahas tentang pertanyaan mungkin daripada diri kita sendiri, timbul daripada diri, kenapa sih harus kita itu tanazzul? Kan kalau sudah tarki, kan kalau sudah naik kepada ma'rifatullah, naik kepada musyahadah tentang ma'rifatuz zat sampai fana kepada zat, kenapa kita harus turun penyaksiannya kepada af'al? Nah, begini. Memang di dalam ilmu ma'rifat, di dalam ilmu hakikat, ya, Allah itu nama dari zat. Zat itu laisa kamitsli syai', tidak serupa dengan makhluk, kekal adanya, tidak berubah-berubah, berdiri dengan sendirinya, maha tunggal. Nah, kemudian kidam, tersedia adanya, terdahulu. Jadi dari awal adanya sampai alam semesta hancur, sampai akan adanya nanti suatu saat, sampai selama-lamanya, Allah tetap seperti itu, baqo, telah sedia juga. Jadi Allah itu nama dari zat. Nah, jadi yang dikatakan ma'rifatullah itu ma'rifat sampai pengenalan kepada zat Allah. Jadi betul-betul menyaksikan musyahadah tentang zat Allah. Jadi yang bernama Allah itu yang zat, yang laisa kamitsli syai'. Nah, Allah punya wujud. Wujudnya Allah itu ada pada hidup. Hidup itu adalah Rasulullah, Ahmad. Nah, hembusan Allah, Ruhullah, atau wujud idofi. Jadi Ahmad ini zat sifat, zat yang disifati. Jadi dalam ilmu ininya sifat, masuk dalam kategori sifatnya Allah. Sifat Allah itu yang hidup, yang kuasa, yang melihat, yang mendengar dan sebagainya. Yang sifat 7 itu. Nah, itu adalah sifat Allah. Jadi sifat Allah ini namanya Ahmad. Nah, kemudian Allah itu mempunyai asma. Asmanya Allah nyata kepada api, angin, air, tanah. 4 unsur. Kemudian af'alnya Allah itu sangat nyata kepada alam semesta. Jadi setelah 4 unsur, jadilah alam semesta semuanya utuh, secara utuh, termasuk binatangnya, malaikatnya, jinnya, surganya, nerakanya, semuanya utuh. Nah, itu af'al Allah. Nah, nampaknya kepada kita, af'al Allah itu ada pada tubuh, asmanya ada pada hati, sifatnya nyawa, sifatnya Allah ada pada nyawa, nyatanya pada nyawa, kemudian zatnya Allah ada pada rahasia. Nah, rahasia itulah yang maha meliputi segala sesuatu. Dia dari luar membungkus, kemudian di dalam dia juga meliputi daripada jasad. Nah, maka begitu. Nah, kenapa kita itu harus tanazzul? Nah, yang jadi masalah seperti ini, ketika kita tidak tanazzul nanti, kita hanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala esanya hanya pada zatnya atau sifatnya, zat sifat, tapi asma dengan af'alnya dibuang. Memang asma dengan af'al itu bukan Allah. Asma itu asma Allah, af'al itu perbuatan Allah, sifat itu sifat Allah bernama Nur Muhammad atau Nur Ahmad. Nah, Allah itu nama dari zat. Namun bagian Allah Subhanahu wa taala yang sekomplitnya, yang setunggalnya, yang seesanya, kemahatunggalan Allah, kemahaesaan Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada asmanya, esa pada af'alnya. Jadi kalau dikatakan hanya zatnya, itu masih ada kesyirikan, karena kita masih mengaku alam semesta, kita masih mengaku yang jasad ini. Itu yang jadi permasalahan. Kita tidak mengatakan Allah itu yang batang tubuh, nanti jadi kaum mujassimah. Af'al Allah itu bukan Allah. Af'al Allah, kelakuan Allah, kelakuan dari zat yang bernama Allah, bukan Allah. Tapi jangan katakan bahwa alam semesta itu, ya memang alam semesta itu tidak ada, hanya bayangan. Bayangan siapa? Bayangannya Allah. Tentu punya siapa? Punya Allah. Artinya bayangan Allah yang majazi ini, yang makhluk ini, itu daripada zat Allah yang memang itu af'al Allah. Nah, nyata kepada alam semesta. Siapa yang dari kita kalau
berinikan saja dengan akal robbaniyah, dari mana datangnya afal Allah kalau bukan nyata kepada alam semesta, nyata kepada batang tubuh ini. Gerak diam alam semesta, gerak diam batang tubuh, gerak diam seluruh makhluk, itu adalah afalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu yang jadi masalah. Jadi tidak mengesahkan segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah, sementara kita itu harus mengembalikan dari tubuh, hati, nyawa, rahasia, zat, sifat, asma dan afal itu dikembalikan hanya Allah. Itulah maknanya la ilaha illallah. Tidak ada sesuatu yang nyata, tidak ada sesuatu yang ada hanya Allah. Nampaknya Muhammadur Rasulullah. Nah, nampaknya Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu dikiaskan Muhammad Zohir adalah alam semesta, kemudian Rasul itu adalah Ahmad, nah, kemudian Allah itu adalah zatnya. Nah, zat, sifat, asma, afal ini itu adalah nur Tuhan. Nurnya Rabbul Izzati. Nah, Tuhan yang sebenarnya, diri sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dicapai. Jadi perhentian puncak kemakrifatan itu adalah di ma'rifatullah, bukan ma'rifatur Rabbul Izzati sampai ma'rifatullah. Itu tingkatannya, tingkatan paling tertinggi itu sampai ma'rifatullah, ma'rifatuz zat. Tapi perjalanan makom seseorang tidak ada ujungnya, tidak ada istilah saya sampai sudah, tidak ada. Kata-kata wusul, sampai atau liko bertemu Allah, itu hanya kedudukan akunya, itu akunya Allah, akunya sampai zat Allah, memandang zat Allah, bukan makomnya. Artinya makom itu memang sampai fana pun bertingkat-tingkat, makom bakobillah pun bertingkat-tingkat, makom ma'rifatullah itu pun bertingkat-tingkat. Jadi tidak ada habisnya. Sampai kita mati ini tidak bisa kita mengaku diri kita bahwa kita ini sudah sampai. Nah, sampainya mau sampai mana? Nah, artinya itu kiasan, ilmu usul kepada Allah, bertemu Allah, menyambungkan dengan Allah, nah, melihat Allah, itu sampai situ saja. Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita ilmu pakai ilmu rakamkan, ya seperti guru-guru kita itu seperti ini. Kita mengambil dari surat Al-Hadid ayat 3. Ini kalau jalur nur namanya Muhammad awal, kemudian ada Muhammad akhir, kemudian ada Muhammad Zohir, tapi kita ini kan batin supaya terurut dia, kemudian Muhammad Zohir. Nah, kalau kita sandingkan Muhammad awal, nah, Muhammad itu kalau di ilmu tauhid itu zat. Nah, Muhammad awal zat, Muhammad akhir sifat, Muhammad batin asma, Muhammad zahir af'al. Nah, huwal awwalu huwal akhiru huwaz zahiru huwal batinu. Nah, itu dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3, itu dalilnya. Nah, kalau dalil-dalil yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu, itu kebanyakan mengarahnya ke zat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun kau hadapkan wajah Muhammad, di situ ada wajahku, wajah Allah. Nah, itu ke zat. Nah, begitu. Nah, kemudian kenyataan zat ini, kenyataan zat itu ada pada sir atau rahasia. Nah, kenyataan sifat ada pada nyawa. Kenyataan asma ada pada hati. Kenyataan afal ada pada tubuh. Nah, kalau dirakamkan lagi ini, diinikan lagi, diteruskan lagi babakannya ini. Nah, sir, rahasia, nyawa, hati, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Kemudian diteruskan lagi kepada simbolnya. Ini maha ruang, maha suci segala sesuatu, tuh simbolnya. Kemudian nyawa itu yang titik, kemudian hati itu di bawah titik, artinya 2 jari di bawah susu kiri. Ini ilmu rakam ya. Nah, kemudian yang ini komplit. Nah, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Kemudian namanya ini rahasia yang bernama Allah. Ini kalau di ilmu rakam ya.
Kalau ditertibkan urutannya begitu. Kemudian nyawa itu namanya Ahmad. Kemudian ini namanya Muhammad. Ini namanya Adam. Nah, tetapi setiap tarekat dalam ilmu rakam ini berbeda-beda urutannya, berbeda-beda. Nah, inilah jadi alif lam lam ha, mim, mim ha, mim dal. Nah, itulah alif lam ha, mim ha, mim dal. Itu 4. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kemudian api, angin, air, tanah, Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Masuk lagi di saudara 4. Itu hanya kiasan. Jadi 4, sakral angka 4 tuh. Nah, jadi kalau kita berdebat masalah Nur Muhammad Qadim atau Muhaddas, kalau Nur Muhammad Zohir, yang tubuh, yang af'al ini, yang berbentuk itu adalah Muhaddas. Nah, Muhaddas. Kalau Muhammad yang akhir, yang nyawa, Ahmad, itu Qadim, Pak. Sifatnya Allah itu Qadim. Nah, sifat Qadimnya, bukan sifat Baharu. Kalau yang Baharu ini 2, Asma dengan Af'al. Nah, makanya ketika orang paham masalah ini Nur Muhammad yang mana? Muhammad awal, akhir, batin atau zohir kah? Tidak ada perdebatan. Sama-sama paham. Coba tanyakan lagi sama guru-guru kita yang pernah berguru itu. Nah, artinya Nur Muhammad itu Muhaddas kah atau Qadim? Nah, Nur Muhammadnya yang mana dulu? Nah, seperti itu. Makanya inilah yang dimaksud huwal awalu, huwal akhiru, huwal zohiru, huwal batin. Itu Allah, segala-galanya itu Allah. Kalau di dalam kita belajar ilmu seperti ini. Tapi kalau kita masih memandang bentukan itu ke alam semesta, itu belum tembus kasyafnya kepada af'al, maka itu tidak diterima. Artinya belum sampai kepada makom kasyaf, belum terbuka basironya untuk memandang ke af'al. Begitu. Jadi misal kita memandang ini batang tubuh, tangan yang bergerak, itu masih pandangan daripada belum terbuka futuhat asroriyahnya. Tapi kalau dia sudah kasyaf maknawiyah, ini kasyaf maknawiyah, dia tembus, ini gerakannya tubuh, ini bukan tubuh yang dia lihat, tapi af'al Allah. Hati asma Allah, nyawa sifat Allah, rahasia zat Allah. Itu. Jadi itu yang maksudnya. Kita jangan tertahan hanya di kosong terus, hanya di zat terus. Artinya memang perjalanan kita ketika dalam bertorikoh, ketika dalam berjalan, itu dari af'al, mi'rad naik ke asma, naik ke sifat, naik ke zat, sampai ke puncaknya ini zat. Baru di atasnya tidak bisa lagi disebut Rabbul Izzati. Baru setelah di sini jangan di atas terus, penyaksiannya harus turun ke af'al. Kita bertani di af'al, kita makan di af'al, kita apa-apa semua di af'al. Jadi meskipun memandang yang bentuk-bentuk, tapi kita langsung ke af'al Allah. Artinya memandang alam semestanya itu tidak ada lagi af'al Allah yang dipandang. Nah, itu maksudnya jangan di sini terus, jangan zikirnya zat terus. Nah, ini habis tarqi itu wajib untuk tanazzul. Habis naik ke puncak gunung nanti pulang lagi, turun lagi, jangan di atas terus. Cuma yang salahnya, yang jadi masalah kalau kita tidak pernah naik di atas, kita di sini terus. Itu yang terhijab. Nah, otomatis kalau kita belum sampai di sini di atas, otomatis kita melihatnya ke tubuh, bukan ke af'al. Nah, pandangannya ke tubuh. Nah, ini pandangan orang-orang yang kafir. Artinya kafir dalam hakikat ya, tertutup mata hatinya. Dia tidak menyaksikan af'al Allah pada alam semesta, bukan alam semestanya yang dilihat tapi af'al. Namun dia orang-orang ma'rifatullah, dia tembus ke zat. Artinya alam semesta itu kelakuan daripada zat, dan dia mengerti tentang zat, dia melihat langsung tentang zat. Ini kata-kata syariat ya, dia yang melihat, padahal Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya. Seperti itu. Nah, itulah makanya kenapa guru-guru kita ya, para wali itu setelah kesini
Makanya makom bakobillah itu pasti di syariat. Pasti di syariat. Kalau makom pana itu di sini. Jadi makom pana ini munculnya nanti banyak, ada kesaktian dan sebagainya, karomah dimunculkan ini dan sebagainya. Nah, nanti seperti orang biasa kembali. Seperti orang biasa, seperti makan biasa, kerja biasa, tidak ada yang ditunjuk-tunjukkan, seperti biasa, tidak kelihatan malah. Dia menyimpan ma'rifat. Kalau bukan mursyid atau ada tugasnya daripada guru sebelumnya, dia diam saja. Nah, begitu. Oke? Nah, itu maksudnya. Bukan berarti kita itu mengatakan alam semesta itu Allah. Bukan. Salah itu. Itu kita tidak sepakat yang begitu. Jelas-jelas itu alam semesta, itu makhluk. Makanya af'al itu, asma itu adalah makhluk. Barang siapa menyembah asma, maka kafir. Siapa yang menyembah makna, maka munafik. Nah, siapa menyembah nama tadi, itu termasuk zindik, kafir. Itu dalam hadis qudsi. Nah, man afdal asma, nah, zindik. Siapa yang menyembah asma, maka dia zindik, dia kafir. Nah, siapa yang menyembah maknawiyah, makna, hanya makna, arti, af'al, maka dia munafik. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi iman yang sesungguhnya, diucapkan dengan lisan, ditancapkan dalam hati, diperlihatkan dengan perbuatan. Nah, itu iman. Waktu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam, apa itu iman? Kemudian Jibril menjawab, iman itu diucapkan dengan lisan, ditancapkan ke dalam kolbu hati, dihadirkan hati, kesadaran itu, baru di perbuatan. Nampaknya itu di perbuatan, semua itu di perbuatan. Nah, seperti itu. Jadi ini artinya awaluddin ma'rifatullah. Kenal dulu itu yang bernama Allah itu siapa, ini zat, dan menyaksikan. Setelah menyaksikan, bedakan mana yang qadim, yang mana yang muhaddas. Yang qadim itu ini yang zat sifat, yang muhaddas adalah asma dengan af'alnya, artinya yang makhluk. Nah, kalau nyawa ini termasuk qadim karena sifatnya. Kalau nyawa ini bukan Allah, sifat Allah, kelakuannya Allah, kuasanya Allah nampak pada nyawa ini, nampak di situ. Nah, jadi bukan Tuhan, bukan memang Tuhan. Inilah yang disebut hamba Ahmad, Nur Muhammad yang akhir itu, yang Ahmad. Nah, itu bukan makhluk, bukan juga Tuhan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, maka Ahlus Sunnah mengatakan ruh idofi itu bukan makhluk, bukan juga Tuhan. Lalu apa? Sifat Tuhan, sifatnya Allah, sifatnya Allah. Sifat Allah tidak lain daripada zatnya, dirinya. Zat itu diri, sifat itu kelakuannya. Nampak lagi kepada asma, bayangannya dengan af'alnya. Nah, jadi yang makhluk itu adalah alam semesta yang berbentuk itu dengan lafat-lafat itu makhluk. Nah, lafadznya. Makanya Al-Quran itu dikatakan Al-Quran itu qadim atau muhaddas kah? Kalau berupa huruf tertulis dia dalam kitab itu makhluk. Tapi kalau dia masih dalam berbentuk kalam, nah tembus kasab di situ dalam berbentuk kalam, maka itu bukan makhluk. Itu adalah kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah. Nah, nampak kepada Rasulullah yang mengucapkan. Nah, seperti itu. Nah, setelah ma'rifat tadi, hakikat mampu membedakan, di tauhid itu mampu membedakan qadim dengan muhaddas, baru jalannya untuk ke sini, untuk duduk dari akunya ini tadi, akunya tubuh, naik ke akunya hati, naik ke akunya nyawa, naik ke akunya rahasia. Baru di sini. Thoriqohnya. Kemudian sempurnanya thoriqoh hakikat ma'rifat itu nampak jelas-jelas betul-betul tuh di syariat. Makanya kenapa bilang ini adalah tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi, ujung sudah ini. Nah, jadi begitu. Ya, jadi kembali lagi saudara-saudara, tuan-tuan, bunda-bunda semuanya, suatu kepahaman. Ini teori kan? Ini teori. Suatu kepahaman itu apa yang kita tidak terima atau apa yang berbeda pendapat, jadikanlah rahmat.
jadikan rahmat. Artinya ini paham ini tidak semua kita sama paham. Jalannya beda-beda. Diterima ambil, tidak diterima tidak diambil, tidak jadi masalah. Tidak menjadi keuntungan juga ketika menerima, tidak menjadi kerugian juga ketika tidak menerima. Artinya semua punya jalan masing-masing. Semua punya perjalanan masing-masing. Belum tentu ketika saya mengatakan ini benar, menurut antum, menurut kita yang lainnya benar, tidak. Nah, begitu. Jadi saling apa namanya, berbeda pendapat, walaupun berbeda-beda tetap satu, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi begitu. Itu tadi yang Al-Fakir sampaikan, pendapat Al-Fakir dengan guru-guru kita semua. Nah, ini ilmu rakamnya. Kenapa harus tanazzul lagi penyaksiannya? Kenapa tidak dizat terus sampai mati? Itu maksudnya. Maka dalilnya itu tadi, ketika Rasulullah naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ke kesadaran yang tertinggi, beliau ke af'al lagi. Makanya kenapa makrifat dulu di Mekah 13 tahun, baru di Madinah 10 tahun kurang lebih itu ke syariat sempurna. Maka syariat itu adalah yang terakhir. Nah, itu maksudnya. Sama dengan penyaksiannya, dari af'al, asma, sifat, zat, lalu turun ke penyaksiannya, turun ke zat. Begitu juga kalau bersyahadat melalui jalur tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dari af'al naik ke asma, naik ke sifat, naik ke zat. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dari zat itu ingin dikenal, menjadi sifat, menjadi asma, menjadi af'al nyata. Jadi asyhadu an la ilaha illallah ke zat, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau bagi dua, zohir dan batin, dari zohir ke batin, batin ke zohir. Asyhadu an la ilaha illallah ke diri, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, nyata. Nah, itu kalau jalur tauhid. Jalur nur, dari Muhammad Zohir sampai ke Muhammad Awal. Nah, Muhammad Awal wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ke Muhammad Zohir. Tuh, Muhammad Awal ini yang zat, zat ini yang si rahasia, rahasia ini yang bernama Allah, simbolnya alif. Jadi seperti itu tuan, benda-benda semuanya, mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.